Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Saladar. Saya dari kampus Institut Sains dan Kependidikan, yaitu ISDIK, Kera Kota Ternate, Maluku Utara, Fakultas Keguruan dan Jurusan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan VOC di bidang ekonomi. 1. Pembentukan VOC. Pembentukan VOC bermula setelah Belanda berhasil menyelenggarakan ekspedisi pertamanya di Asia. Pada tahun 1595 sampai 1597, hal ini membuktikan bahwa bangsa Belanda mampu melakukan pelayaran di Asia sekaligus menguasai beberapa armada yang ada. Dari sinilah awal terbentuknya VOC yang merupakan gabungan dari 6 perusahaan kecil. VOC terbentuk pada tahun 1602. Adanya VOC merupakan bagian dari misi ekspedisi, sebab kongsi dagang inilah yang menanggung segala pengeluaran dari sebuah pelayaran. VOC kemudian berkembang pesat hingga terbentuk Badan Lembaga Perdagangan mirip VOC Amsterdam. Kongsi dagang VOC akan melakukan transaksi berupa penanaman modal dan saham setiap kali ada waktu yang singkat. VOC dapat melakukan banyak kerjasama dengan para pedagang lokal, hingga kekuasaan semakin meluas. Setelah perkembangan VOC yang begitu pesat, maka pihak Belanda membentuk suatu lembaga pusat kerjasama dengan VOC. Sehingga tahun 1600, kekuasaan VOC dengan negara Spanyol dan Portugal. Dari permasalahan inilah akhirnya Staten General mengeluarkan oktroi yang membahas beberapa pion, batasan serta regulasi baru dari pemerintah. Belanda selain itu, di dalam oktroi juga dibahas mengenai tata cara pengaturan kongsi kedudukan direktur dan anggota, serta cara pengumpulan modal. Di balik kesuksesan VOC tersebut, ada banyak rakyat di Asia yang mengalami monopoli perdagangan yang kejam. Namun kekuasaan VOC terus berlanjut hingga diperpanjang. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda mendukung sepenuhnya serta mempertahankan keberadaan kongsi dagang semacam VOC tersebut. 2. VOC sebagai perusahaan terkaya sepanjang masa. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa VOC merupakan perusahaan terkaya di dunia pada zamannya. Bahkan yang lebih mengejutkannya adalah jumlah kekayaan VOC terbesar kemungkinan menjadikannya sebagai perusahaan terkaya sepanjang masa. Kekayaan VOC pada kejayaannya yakni sekitar awal 1600 mencapai 78 juta gulden. Perlu diketahui, mata uang gulden kini tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh euro sejak tahun 2002. Menurut informasi tersebut, jika dikonversikan dengan nilai saat ini, nominal 78 juta gulden setara dengan 7,9 triliun rupiah. Untuk memudahkan pembacanya, kekayaan VOC setara dengan 1,1 kuadriliun. Angka tersebut tentu sangat fantastis, konon untuk mencapai nilai saat ini. Namun demikian, ada koreksi yang perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran data ini. Menyatakan 78 juta gulden setara dengan 1,1 miliar pada tahun 2020. Nilai ini setara dengan 15,2 triliun rupiah. Nilai ini tentu memiliki selisih yang sangat jauh dari banyak artikel. Perihal masalah ini, kapitalisasi Apple yang mencapai 33,600 triliun rupiah tentu sangat jauh. Bahkan kapitalisasi VOC bukanlah angka yang sangat fantastis di zamannya. 3. Asal kekayaan VOC. Pertanyaan yang banyak muncul adalah dari mana VOC mendapatkan nilai kekayaan yang fantastis tersebut. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kajian otomotif yang menyebutkan bagaimana VOC memiliki nilai kapitalisasi sebesar itu. Sejauh ini masih sugan yang sifatnya spekulatif saat terjadi gelembung.
di pasar saham Eropa, yakni pada tahun 1632 konon. Pada waktu itu, valuasi perusahaan VOC meroket hingga 1.200% dalam peristiwa yang dikenal dengan Tulip Maria. Peristiwa tersebut meningkatkan banyak spekulasi harga umbi bunga tulip, dan hal tersebut memunculkan skandal di pasar keuangan Belanda. Namun demikian, pendapat tersebut dalam kajian ilmiahnya mereka menyatakan bahwa harga saham VOC justru sedang turun pada era 1630-an. Informasi ini seolah memberikan sinyal, namun lonjakan 1.200% saja mengalami kekeliruan. 4. Kebijakan VOC di bidang ekonomi. Meskipun pada kajian yang menunjukkan kontra dengan kebanyakan referensi, tidak bisa dipungkiri bahkan VOC merupakan perusahaan besar di zamannya. Bahkan karena terlalu superiornya, VOC memiliki angkatan bersenjata sendiri untuk mengamankan aktivitas kebijakan VOC di bidang ekonomi. A. Hak ekstirpasi. Dalam ilmu sosial, hak ekstirpasi merupakan hak untuk membabat tanaman hingga habis. Dengan menebang hutan dalam hal ini, VOC mempunyai hak untuk menebas dan membabat tanaman rempah-rempah pada saat hasil panen berlebih. VOC membuat aturan sekaligus perjanjian dengan raja dan pimpinan negara untuk memusnahkan rempah-rempah yang berlebih, terutama pala dan cengkeh. VOC melakukan hal tersebut bukan tanpa maksud. Tujuan utama hak ekstirpasi adalah untuk mencegah merosotnya harga rempah di pasar internasional saat hasil panen melimpah. Langkah ini merugikan rakyat yang menanam rempah-rempah karena tidak ada sistem pembayaran ganti rugi dan tentunya menguntungkan VOC. B. Kontingenten. Kontingenten bisa diartikan sebagai perlakuan kewajiban rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh VOC. Pajak ini dibayarkan berupa hasil bumi. Sayangnya tidak diberlakukan kebijakan sistem ganti rugi. Tujuan VOC memperlakukan kebijakan ini jelas, yakni agar kas keuangan mereka tetap terjamin. Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat disesuaikan dengan nominal yang diterapkan VOC. Kebijakan ini tentunya merugikan rakyat. C. Hak oktroi. Hak oktroi merupakan hak istimewa yang memiliki VOC sebagai kongsi dagang. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat kedudukan VOC. Hak oktroi menjadikannya VOC bagaikan negara dalam negara. D. Pelayaran hongki. Agar monopoli perdagangan yang telah dipraktekkan oleh VOC dapat berjalan mulus, melakukan pelayaran hongki kebijakan yang juga disebut dengan hongki Tochen. Ini dilakukan ekspedisi pelayaran terutama di Indonesia bagian timur, seperti Ambon, Maluku, Pulau Seram, Ternate, Tidore. Karena Indonesia bagian timur terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, ekspedisi ini dilaksanakan dengan kapal kora-kora. Ini hanya bisa dilakukan melalui jalur laut. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol produksi rempah-rempah sekaligus mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Dengan pelayaran hongki, VOC dapat mengontrol dan membuat regulasi siapa saja yang dapat menanam dan menjual hasil rempah VOC. Melaksanakan kebijakan ini disertai unsur penyitaan, perampokan, perbudakan, bahkan pembunuhan. Perdagangan yang berasal dari Inggris, Spanyol, dan Portugal juga beroperasi di daerah ini, sehingga untuk memastikan operasi tersebut berjalan dengan aman, kapal kora-kora tersebut dilengkapi dengan anggota militer dengan bersenjata dan meriam yang lengkap. Kapal kora-kora disediakan oleh penguasa-penguasa di daerah Maluku dan Ambon yang telah menjalin kerjasama dengan pihak penjajah Belanda. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Belanda dan VOC untuk mengeruk
keuntungan yang besar di daerah jajahannya. Kebijakan ini fokus pada daerah Parahyangan dan Priangan. Untuk membudidayakannya komunitas kopi, kebijakan ini mewajibkan masyarakat Priangan untuk menanam kopi dan penyerahan ke Eropa. Oleh Belanda, para bangsawan yang terlibat dalam praktik kebijakan ini dapat keuntungan yang berupa komisi yang cukup besar. Hal ini berkembalikan dengan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Setelah kebijakan ini berjalan selama 6 tahun, VOC menjadi pemain penting dalam komunitas kopi. Dikabarkan bahwa mereka dapat menguasai setengah hingga 3/4 pedagang kopi di dunia, menjadi cikal bakal dan kebuca tanam paksa atau yang diterapkan oleh Belanda dan VOC di kemudian hari. 4. Akhir kedudukan VOC. Kekuasaan VOC begitu lama dirasakan oleh berbagai negara, terutama kawasan Asia atau Hindia Timur. Namun pada tahun 1780, tepatnya bulan Desember, VOC mengalami kekacauan akibat pecahnya peperangan antara Belanda dengan Inggris. Hal ini mengakibatkan komponen mengalami krisis keuangan, sehingga kongsi dengan seperti VOC tidak sanggup lagi menanggung biaya yang diajukan. Peminjaman uang dari luar juga dilakukan sehingga kredibilitas VOC mulai dipertanyakan. Selain itu, pihak pemerintah juga bersikukuh mempertahankan VOC dengan mengirim beberapa bantuan yang ada. Sayangnya, hal tersebut membuat VOC menjadi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan serta pinjaman yang ada. VOC tetap berdiri dengan adanya beberapa pinjaman dari luar, namun untuk beberapa direksi banyak diberhentikan, pegawai-pegawai dikurangi, kantor-kantor dibongkar, dan diminimalisir kegiatan-kegiatan perdagangan yang membutuhkan dana besar. Kemudian, oktroi sebagai dasar aturan VOC tidak lagi dapat memberikan pedoman dan mengontrol VOC yang sudah lepas kendali. Selain perubahan di wilayah luar Asia, VOC juga mengalami keterpurukan di Asia. Di Indonesia banyak pimpinan VOC yang kemudian diganti. Selain itu, pengiriman 2 utusan asal Belanda untuk menghentikan kemerosotan perusahaan di Indonesia juga tidak membawa perubahan yang berat. 2 tahun dari masa kelam tersebut, Belanda terserah ke dalam perang besar antara Inggris dan Prancis. Akibatnya, banyak kantor-kantor VOC diduduki oleh pemerintah Inggris. Dari hasil kekacauan ini, membuat pelayaran-pelayaran mengalami gangguan sehingga perdagangan tidak berjalan efektif. Selain itu, Belanda juga harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Hal ini menambah beban biaya serta tanggung VOC yang tidak dapat lagi ditanggung hingga terjadi terorganisasi besar-besaran yang dilakukan Jenderal H. W. Danles sebagai tanda akhir dari masa kekuasaan VOC di Indonesia, tepatnya Jawa. Sampai di situ saja penjelasan dari saya. Apabila bacaannya saya kurang jelas, saya mohon maaf karena kekurangan hanya datang dari saya. Sekali lagi saya minta maaf dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.